Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Bu menjawab salam hukumnya sunnah. Kenceng salah. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Akhir-akhir ini kita mulai banyak melihat fenomena umat Islam. Ada yang Islamnya cuman Islam KTP. Ayang te? Ya. Ayang te? Ya. Sesaat dia? Sampai dikenal dengan nama Islam KTP. Ada yang Islamnya cuman Islam pengakuan. Ditanya agamanya apa, pasti ngakunya beragama. Lebih dahsyat lagi, yang Islamnya cuma Islam keturunan, namun pola hidup dan tingkah lakunya sehari-hari sudah mulai banyak yang jauh dari ajaran Islam. Dari mana kita tahunya, saudara? Musibah yang gak ada habisnya, bencana yang silih berganti, wabah penyakit yang terus menerus. Ini bukti nyata kemurkaan Allah terhadap kita yang beragama Islam, tapi mulai gak bangga lagi dengan Islamnya. Yuk kita contohkan dulu. Saya mau tanya sama kaum ibu dulu, kaum bapak diam. Bu, orang Islam sekarang lebih ingat akikah anaknya apa ulang tahun anaknya? Jawabnya takut. Orang Islam sekarang lebih ingat akikah anaknya apa ulang tahun anaknya? Padahal saya mau tanya sama yang hadir, jawab yang jujur. Mana yang syariat Islam? Akikah apa ulang tahun? Akikah apa ulang tahun? Tapi pada praktiknya akikah dilupain, ulang tahun digede-gede. Ini ayam ke? Mana jemaahnya? Padahal indahnya akikah. Laki-laki potong kambing berapa ekor? Perempuan malamnya tasmiyah. Kita baca maulid, kita kasih nama yang baik, kita gunting rambutnya, doain ini anak insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ulang tahun bego. Ulang tahun bego. Ulang tahun kurang kencang. Ulang tahun kok bego Pak Ustadz? Gimana enggak bego saudara? Lilin mau ditiup dinyalain. Betul? Umur makin panjang makin pendek, tapi nyanyinya goblok deh. Ini yang ulang tahun ayah, goblok kabeh. Yang kedua, saya mau tanya sama kaum laki-laki, ibu perempuan dia, 1 Januari 1 Muharram ramean mana?
Ayo jawab, nggak usah malu-malu. 1 Januari, 1 Muharram, Ramayan mana? Padahal tahun baru kita 1 Muharram, tapi yang kita besar-besarkan 1 Januari. Betul tidak? Betul tidak? Indahnya 1 Muharram disambut dengan doa awal tahun, disambut dengan doa akhir tahun. Besoknya kita berpuasa sampai Asyura. Ketika Asyura kita berpuasa sambil bertasbih, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal. Kita santuni anak-anak yatim. Bagus apa tidak? Jawab, bagus apa tidak? 1 Januari maksiat melulu. Anak muda, ayah anak muda. Anak muda, ayah anak muda. Islam udah bagus, rahmatan. Kenapa diganti Valentine? Ayah di dia Valentine, Valentina, makan mau oncom. Islam udah bagus, rahmatan lil alamin. Kenapa mesti diganti dengan Valentine? Islam mengatakan irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kasih sayangnya bukan setahun sekali, bukan 6 bulan sekali. Setiap detik umat Islam wajib menebarkan rahmatan lil alamin. Hari kasih sayang setahun sekali. Ngasih coklat setahun sekali, mending coklat silver kue. Coklatnya coklat payung. Hadiah kuaci yang gope. Maka hal-hal seperti inilah yang membuat kemurkaan Allah turun kepada kita. Mengaku Islam tapi tidak bangga lagi dengan ajaran Islamnya. Mudah-mudahan selesai acara ini kita makin bangga dengan Islam kita. Amin. Amin. Selesai acara ini kita makin semangat mengamalkan Islam kita. Amin. Selesai acara ini kita berharap kelak dimatikan Allah dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kelak dimatikan kita semua oleh Allah dalam keadaan Islam, yakni keadaannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang salamnya biar semangat jawabnya. Mudah-mudahan salam kita ini malam Allah sampaikan kepada baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladhi ahalan nikaha wa nadaba ilaih. وحرم السفاح أو عدل عذاب الأليم عليه وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarika lah, la ma'buda siwa, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah syafi'il ummah nabiyir rahmah wa addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum atau kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para habaib, para asatidah, para hujjat, insyaallah yang hadir saya doakan calon haji semuanya. Mau pergi haji? Sudah punya duit? Jangan ngomong. Ibu mau cepat pergi haji, berbanyak sembahyang duha. Duha pagi, siang, sampai malam, Bu. Pagi kenceng, salah lagi aja. Habis main duha angkat tangan, ya Allah, kalau duit saya masih di bumi tolong dikeluarkan, kalau di langit tolong diturunkan, kalau jauh, kalau dikit apal duit maya. Sudah Ustadz belum berangkat juga, tambahin surat Waqiah, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha kadhibah. Belum berangkat juga Pak Ustadz, tambahin surat Tanah. Cepat. Habis dibaca dijual, insya Allah berangkat. Bu, berangkat haji bangga tidak? Tiap tahun paling banyak jamaah haji negara mana? Amin dong. Amin. Dua orangnya baik-baik, nggak boleh ngeliat pengemis kasih real, 2 real. Ibu-ibu negara kita kalau berangkat haji belanja nggak nawar lagi Pak, main bayar aja. Hebat ya Bu. Orang nggak ngerti. Ngerti bahasana. Pas nawar belagu main angkat barang aja. Ya Syekh, kata yang dagang khamsa rialat. Ibu nawar salasa rakaatin. Itu maghrib bego. Yang ketiga orangnya sopan santun. Kalau lewatin orang bongkokin badan, ucapannya permisi, betul tidak? Orang sana kan kadang-kadang song-songo, lengkahin aja, lompatin aja. Pengalaman saya Bu, waktu melaksanakan ibadah haji, sembahyang johor depan Ka'bah, kan tengah hari bolong, lagi sujud, begitu bangun gelap, nggak taunya masuk ke gamis orang Arab.
Untung pakai celana aja ya. Kalau kagak nyundul saya. Saya doain deh orang sini tahun depan berangkat haji semuanya. Amin. Kampungnya kosong nggak ada orangnya. Amin ya rabbal. Insya. Wabil khusus kepada orang tua kita tercinta. Beliau merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan Geraget. Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kyai Haji Hasib. Doakan beliau sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dikuatkan iman Islamnya. Terus senantiasa dapat membimbing kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadir pula tengah-tengah kita seseorang zuriyahnya Nabi kita Muhammad Al-Mukarram wal Mukhtaram Habib al-Mahbub Al-Habib Ahmad Mubarak bin Muhammad bin Yahya. Juga sama doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kuatkan iman Islamnya, pun senantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Serta para asatidzah lain yang mohon maaf andaikan tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah dan juga demi Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Iringan doa kita untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan segenap guru-guru kita mata'anallah fi tuli hayatihim. Amin. Wa nafa'na bi ulumihim. Amin. Fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah. Dalam hal ini yang sama kita muliakan Bapak Lurah Mekarsari Lebak Mekar. Hadir Pak. Alhamdulillah. Doakan juga beliau semoga sehat walafiat. Doakan beliau dikuatkan iman Islam, dapat membimbing masyarakatnya ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berwasiat Pak, ini wasiatnya begini, sinfani minan nas, ada dua golongan manusia kata Nabi. Berapa Bu? Berapa Bu? Idza soluha soluhan nas. Kalau dua golongan manusia ini baik, dijamin semua manusia akan ikut baik. Tapi sebaliknya wa idza fasada, kalau dua golongan manusia ini rusak, fasranat, pun otomatis semua manusia akan ikut rusak. Siapa dia? Satu, Nabi sebutkan al ulama. Ulama benar, umat ikut. Benar. Ulama benar, umat ikut. Benar. Ulama rusak, umat juga ikut. Rusak. Ulama yang benar masih ada nggak? Banyak. Masih ada nggak? Ikutin. Amin. Ittabi' sabila man anaba ilaih. Ikuti oleh orang-orang yang mengajak kepada jalanku kata Allah. Tapi semua tanya, ulama yang rusak udah ada belum? Ulama yang rusak udah ada belum? Ada. Udah ada belum? Ikutinnya nggak? Jangan. Ikutinnya nggak? Kenapa jangan saudara? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Haram hukumnya saudara. Kita ikut, tunduk, patuh kepada siapapun dalam hal-hal bertentangan dengan hukum Allah. Aparatur pemerintah yang benar masih ada nggak? Jawab, masih ada nggak? Ikuti. Ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amr minkum.
Tapi saya mau tanya, umarok juga yang rusak udah ada belum? Udah ada belum? Jawab, udah ada belum? Ikutin jangan? Ikutin jangan? Jangan, sudah. Dua manusia ini barometernya manusia. Ketika dua manusia ini benar, semua manusia ikut benar. Tapi ketika dua manusia ini rusak, semua manusia pasti akan ikut rusak. Tinggal yang hadis kan milih, mau milih yang benar atau milih yang rusak. Jawab yang kencang, mau milih yang benar apa milih yang rusak? Benar. Yang benar apa yang rusak? Betul, betul. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dua wasiat Nabi ini camkan baik-baik saudara. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Kadang-kadang diputar balikan, yang benar menjadi salah. Bahkan yang salah bisa menjadi benar. Tinggal kita berpintar-pintar memilih. Ikuti ulama-ulama yang benar, dan jauh-jauhnya ulama yang tidak benar. Ikuti umarok yang benar, jauhkan sejauh-jauhnya umarok yang tidak benar. Apalagi mau sebentar lagi pilpres, macam-macam cara dah. Nggak pugu-pugu, nggak pernah pakai kerudungan, tiba-tiba pakai jilbah. Ada nggak? Ada. Nggak pugu-pugu, nggak pernah pakai peci, pakai ideng-ideng. Biasa kalau mau pilpres kayak begitu dah keadaan, pencitraan di mana-mana. Untuk mengambil hati umat, ikuti apa yang dilakukan umat. Tapi kita khawatirkan begitu jadi umat ditinggalkan, pemilihnya ditinggalkan, masyarakatnya ditinggalkan. Mau dipilihnya sungut-sungut di kaki masyarakat, pas terpilih lupa dengan masyarakatnya. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Artinya iman jangan sampai goyang hanya dengan duit 100.000. Ibu-ibu iman jangan sampai goyang hanya dengan jilbab turunan doang. Kuatkan iman kita, dekati ulama-ulama yang benar, dekati umarok yang benar. Insya Allah selamat hidup kita dunia wal akhirah. Ya Rabbal Alamin. Insya. Akhirnya yang teramat sangat kita banggakan, Sahibul Maqasid, keluarga besar Bapak Dayat dan Ibu Ella, yang pada malam hari ini mengundang kita bersama dalam rangka tasakkur bin ni'amah dan tahadus bin ni'amah. Yang pertama atas menikahnya putri beliau yang bernama Ika dan juga Mulai. Yang kedua, syukuran tempat tinggal beliau yang sudah mulai sempurna, sebentar lagi akan selesai. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kedua anak beliau Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kalau anak-anaknya jadikan Allah anak-anak yang saleh dan salehah, diberkahi dia punya rezekinya, selamatkan hidupnya dunia wal akhirah. Doakan rumah beliau, mudah-mudahan jadikan rumah yang senantiasa turunnya rahmat, keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabda Nabi, baiti jannati. Jadikan rumah tanggaku seperti surgaku, sebagaimana rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya yang saya cintai hadirul hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, remaja-remaji, anak-anakku sekalian, khusus kawan-kawan seperjuangan saya dari front persaudaraan Islam, baik tingkat ranting, kecamatan sampai juga wilayah.
yang malam hari ini menemani saya berada di tempat yang mulia ini. Doakan anak-anak kami ini mudah-mudahan jadikan hatinya hati yang istiqomah, Amin. hati yang tawakal Amin. untuk berjuang di jalan Allah. Amin. Bela ulama, bela habaib, bela agama, bela bangsa, bela NKRI. Insyaallah anak-anak kita jadikan Allah menjadi tentara-tentaranya Nabi kita Muhammad. Amin ya Rabbal. Pertama dan yang lebih utama, mari sama kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam satu majlis yang mulia dalam rangka acara dan upacara yang mulia, yakni tasyakur bin ni'amah dan tahadus bin ni'amah dengan walimatul urus dan juga selamatan rumah Bapak Dayat sekeluarga. Harapan dan doa kita mudah-mudahan acara yang digelar ini malam dari awal hingga akhirnya dijadikan Allah acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tidak ada artinya tanpa ridhonya Allah. Hebat salatnya, hebat puasanya, hebat zakatnya, mantap hajinya, tapi nggak mendapatkan ridhonya Allah, tetap tempatnya neraka jahanam selama-lamanya. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika. Ketika kita beribadah, yang kita minta bukan surganya dulu, yang kita minta ridhonya dulu. Ketika ridho kita raih, surganya bakal kita dapati. Yang kita takuti bukan neraka, yang kita takuti kemurkaan Allah. Tatkala Allah murka sama kita, otomatis neraka jahanam kita akan masuki selama-lamanya. Oke, jawab yang jujur semuanya. Ada orang rajin sholat tapi masuk neraka, ada tidak? Ada tidak? Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kata Ustaz. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa kata Allah? Celaka mereka orang yang sholat. Yang sholat masih celaka, apalagi yang kagak sholat. Ngaku tetangga masjid seumur umur nggak pernah ke masjid. Ayo ente, Ayah. ntar mati digotong ke masjid, bangke. Ngaku tetangga pengajian seumur umur nggak pernah ngaji, dan begitu mati undang jamaah suruh pada ngaji, sama juga ngajiin bangke. Yang parah seumur umur nggak pernah sholat, begitu mati baru minta di, sama juga nyolatin Bangke. Kira-kira ada yang tersinggung tuh? Yang tersinggung berarti bangke. Insyaallah mulai besok ada bangke lagi. Amin. 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 Ya Rabbal. Alamin. Ini dia masjid ayam tuh. Ya. Pengawasan Ya. ayam tuh. Seur jamana. Ya seetik, ya seur. Mana yang benar? Jujur iya dia. Jujur di luar. Kembali kepada iman. Innama ya'muru masajidallah man amara billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang rajin memakmurkan masjid-masjidnya Allah dengan sembahyang berjamaah, dengan beraneka macam pengajian, bukti nyata orang itu beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Jadi nama masjidnya masjid naon? Masjid naon? Al-Ikhlas, betul? Jawab apa dekat? Jawab apa dekat? Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh,
sampai ke Al-Ikhlas. Dekat. Tapi Al-Ikhlas jadi jauh bagi orang yang gak punya iman. Meskipun rumahnya tetangga masjid, kakinya gak pernah nyampe ke masjid. Oh, saya bilang betul bu, memang betul. Suara azan terdengar tidak? Suara qomat terdengar tidak? Orang semua sembahyang berjamaah ke masjid kelihatan tidak? Tapi kalau nggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Betul? Susu enak nggak bu? Lezat nggak bu? Kata siapa? Kata yang doyan. Kata saya. Kata yang doyan. Kalau dia orang bilang susu enak, lezat, nikmat, disediain sama orang yang kagak doyan, jawabnya kencang, diminum tidak? Dipaksain juga, apa yang terjadi? Muntah susunya. Orang nggak doyan ke masjid, begitu mati digotong ke masjid. Pahlanya Allah kembalikan lagi buat pengurus masjidnya. Yang mati nggak ada manfaatnya dibawa ke masjid, karena seumur umur nggak doyan ke masjid. Begitu mati, orang diundang biar pada ngaji. Satu malam berkali-kali khatam baca Al-Quran. Tapi maaf, emang yang mati nggak doyan ngaji, maka pahala ngajinya dikembalikan buat yang ngaji lagi. Yang mati nggak ada faedahnya dibacakan Quran segitu banyaknya oleh orang, saudara. Lebih dahsyat lagi, seumur umur nggak pernah sholat, begitu mati baru minta disolatin. Maaf, ribuan yang nyolatin, penuh masjidnya, penuh musolahnya. Emang yang mati nggak ada yang sholat, maka pahala sholatnya dikembalikan buat yang nyolatin lagi. Yang mati nggak ada manfaatnya disolatkan, saudara. Insyaallah besok masjidnya penuh. Amin. Ketakutan. Insyaallah. Yang kedua, ada orang rajin puasa tapi matinya masuk surga. Ada tidak? Ada tidak? Kata siapa? Kata Nabi, kata Allah. Salah dua kali lagi udah. Apa kata Nabi? Kam min sa'in laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas. Berapa banyak nanti orang berpuasa di akhir zaman, puasa mereka hanya menang lapar, puasa mereka hanya menang haus, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Ada orang rajin pergi haji, matinya masuk neraka. Ada tidak? Ada tidak? Kata siapa? Ibu bingung. Bilang kata Allah takut salah, bilang kata Nabi takut salah. Ada yang jawabnya asal-asalan ya. Kalau nggak kata Allah kata Nabi. Apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati, akan datang atas umatku suatu zaman yahujju aghniya'u ummatil nusa. Nanti ada umatku pergi haji, tapi sayang pergi haji cuma jalan-jalan belakang. Ayam tuh tawaf selfie, sa'i selfie, wukuf selfie. Ini mau ibadah apa mau jalan-jalan? Tawaf bawa handphone, handphonenya pakai tiang, sambil talbiyah direkam video. Labbaik Allahumma labbaik,
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lin nuzha, pergi haji niatnya hanya untuk berjalan-jalan. Ada yang kedua, litijarah, pergi haji hanya untuk dagang. Ada yang ketiga, lisum'ah, pergi haji hanya untuk membanggakan diri, hanya untuk lihat oleh orang bahwa kita bisa, kita sanggup dan sebagainya. Kenapa nih 3 orang beribadah, sholat tapi masuk neraka, puasa tak masuk neraka, haji tak masuk neraka? Jawabannya, karena ibadahnya tidak mendapatkan ridhonya Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa sampai ibadahnya nggak bisa diridhoi Allah? Karena ibadahnya nggak dilandasi oleh ilmunya. Imam Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa di antara kita mengaku Islam, beramal ibadah apapun kita kepada Allah, tapi sayang amal ibadahnya tak dilandasi oleh ilmunya, a'maluhu mardudatun, semua amal ibadahnya jadi amal yang rusak. Dan amal yang rusak la tuqbalu, mutlak tertolak di sisi Allah. Jadi dia pengawasan ramente, dia kampung pengawasan ramente. Yang rame laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Jawab, laki apa perempuan? Yang kompak ibu-ibu, yang rame ibu-ibu, yang belerot ibu-ibu, yang seragamnya banyak ibu-ibu, yang tasnya gede-gede juga ibu-ibu. Di iya manis ayah kaum bapak bawa tas, itu ayah, coba kaum ibu tuh lihat tasnya gede-gede. Terus baca Fatihah doa bangun, alhamdulillah, pastel hilang, jeruk hilang. Tanya sama temennya, malu-maluin aja. Si ibu jawab buat si Ucu. Begitu pulang si Ucuknya tidur, ibu lagi aja yang makan. Bukan orang sini ibu ya, bukan orang sono. Orang sono juga pindahan sini. Maka tidak ada ucapan yang paling pantas ini malam, kecuali apa yang kita lakukan semata-mata hanya satu, mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Salat mengharapkan ridhonya Allah, puasa mengharapkan ridhonya Allah, zakat mengharapkan ridhonya Allah, haji mengharapkan ridhonya Allah, berumah tangga mengharapkan ridhonya Allah, termasuk membangun rumah semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Ridhonya, kalau ridho udah kita raih, insya Allah surga bakal kita masuki. Anak-anak FPI catat baik-baik, berjuang hanya mencari ridhonya, kalah menang urusan, tapi catatlah ketika berjuang buat dunia pasti ada kalah menang, tapi berjuang untuk akhirat udah pasti menang selama-lamanya. Betul tidak? Betul tidak? Insya berjuang untuk dunia pasti ada menang dan pasti ada, tapi berjuang untuk akhirat selamanya kita bakal menang. Kenapa demikian? Karena kita berjuang karena akhirat. Yang kita cari cuma satu, hanya ridhonya Allah Subhanahu. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasya rabbah. Apapun ibadah yang kita lakukan, niatkan cuma satu, hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Bapak Ibu kemarin ngaji mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Apa ngarepin aqua? Apa ngarepin kue?
Apa ngalupin makanan? Tidak. Yang kita minta ridhonya subhanahu. Salawat dan salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, yang kemuliaannya Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sallu ala nabi. Keharibaan seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, yang kemuliaannya wajib kita contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sallu ala nabi. Sallu ala Muhammad. Keharibaan seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, yang saking mulianya namanya sejajar dengan namanya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallu ala nabi. Keharibaan seorang manusia yang begitu bijaksana mengambil keputusan, tapi tegas akan keadilan dengan ayat alam nasrah laka. Keharibaan seorang manusia yang namanya setiap hari diangkat Allah ke permukaan, sehingga nggak ada makhluk Allah tiap hari yang nggak menyebut nama beliau. Wa rafa'na laka zikra. Puncaknya saudara, keharibaan seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, kita orang yang beriman tiap hari diwajibkan Allah untuk menyebut namanya. Bapak ibu sembahyang 5 waktu gak menyebut namanya, batal salatnya, betul tidak? Khutbah Jumat tanpa menyebut nama beliau, khutbah Jumatnya wajib diganti dengan zuhur, saudara. Bahkan doa-doa kita yang begitu panjangnya, doa-doa kita yang begitu dahsyatnya, tanpa diawali diakhiri dengan menyebut nama beliau, menjadi doa-doa yang tertolak di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yuk kita berselawat dulu. Kita sampaikan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Ayah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad anta samsun anta nurun anta iksirun anta misbahus ya habibi ya arusal ya muayyad ya imam al terakhir sallallahu 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 ala Muhammad
sallallahu sallu ala nabi sallu ala Muhammad. Pernikahan saudara merupakan bagian daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad, termasuk bersyukur bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad. Beliau sabdakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Anak muda, anak muda, anak muda, nikah itu sunnahnya Nabi kita Muhammad. Yang akhir-akhir ini Bu, mulai banyak anak-anak kita meninggalkan sunnah Nabi-nya. Kadang-kadang kawin dulu baru nikah. Ayang tuh Ya. coba dulu. Kalau belum bunting, belum mau nikah. Padahal Allah pernah firmankan dalam ayatnya, wala tagrabu zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Lihat kalimat saudara, dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan perzinahan. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Faman rajiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa orang yang bertentangan dengan sunnahku, maka orang itu menjadi diakui sebagai umatnya Nabi kita Muhammad. Mana contohnya? Lagi rame nih Bu, ada orang kawin sama kambing. Ada nggak? Ada nggak? Kawin sama kambing Bu, pakai serah terima, pakai serah uang, pakai menikah ada penghulunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikah sama kambing. Alhamdulillah sigap semua yang terlibat di dalamnya ditangkap oleh aparatur pemerintah. Alhamdulillah. Ada lagi nikah kawin satu jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya serba berpasang-pasang. Ada langit pasti ada, ada matahari pasti ada kanan pasti ada depan pasti ada atas pasti ada laki pasti ada. Kenapa tiba-tiba ada yang kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan? Ibu tahu kambing Bu? Bu tahu kambing Bu? Coba kambing laki-laki, temuin kambing laki-laki. Jawab, apa yang terjadi? Berantem tuh kambing. Ayam laki-laki ketemu ayam laki-laki, apa yang terjadi? Berantem tuh ayam. Kambing paham saudara, ayam paham saudara. Manusia yang diciptakan Allah sempurna dengan akal pikiran, tega-teganya ada laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan.
dengan dalih saling menghormati, yang penting saling menyayangi, mencintai, dan juga menyukai. Dan komunitas ini saudara kadang-kadang sudah bisa membanggakan diri, bercumbu tanpa malu depan orang, laki-laki dengan laki-laki. Kita lupa dengan sejarah Nabi Lut, bagaimana umat yang disiksa Allah akibat perbuatan liwat. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Dan imbas daripada perzinahan sangat luar biasa, saudara. Ketika dia kawin, baru nikah, hamil, baru nikah, lahir anaknya, saudara. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i adalah anak ibunya, bukan anak bapaknya. Ketika lahir anak ke perempuan dewasa, dia mau menikah, bapaknya haram jadi walinya, saudara. Camkan, hai anak-anak muda, kenapa Allah katakan innahu kana fahisah wa sa'a sabila? Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat keji, sehina-hina jala. Karena perzinahan mengakibatkan perbuatan yang tidak bedanya seperti binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh nanti di hari kiamat, kata Allah, neraka akan kuisi kebanyakan isinya bangsa jin dan bangsa manusia. Siapa mereka? Yang diberikan akal, tidak memikirkan ayat-ayatnya Allah, diberikan mata nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, diberikan telinga nggak mau dengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka jika ada manusia hatinya buta buat agama, matanya buta buat agama, telinganya buta buat agama, ulaika kal an'am, mereka derajatnya seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang saja masih bermanfaat buat manusia, tapi kalau manusia udah kayak binatang, apa manfaatnya, saudara? Betul tidak? Betul tidak? Makanya bu, zaman dulu orang-orang kalau ngangon kebo nggak jauh-jauh di pekarangan masjid. Dulu kebo bisa ngomong. Dulu kebo bisa ngomong. Kebo angon deh di pekarangan masjid. Masuk waktu zuhur, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kebo nanya, suara apa itu, Mak? Suara azan, Nak. Apa sih azan, Mak? Manggil orang sholat. Oh, di orang sholat pakai nama azan, Mak. Iya, Nak. Kenapa sih, Mak, kita nggak azan? Nggak mungkin lah, Nak. Kenapa, Mak? Kita kebo. Makan rumput lagi, datang komat, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Anak kebo nanya lagi, suara apa lagi tuh, Mak? Suara komat. Apa sih komat, Mak? Nyuruh yang udah hadir segera mendirikan sholat. Kenapa sih, Mak, kita nggak komat? Nggak mungkin lah, Nak. Kenapa, Mak? Karena kita kebo. Makan rumput lagi, sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Anaknya nanya lagi, suara apa lagi tuh, Mak? Suara orang sholat. Kok kita nggak sholat, Mak? Nggak mungkin lah, Nak. Karena kita ya. Ketika emaknya bilang kebo, tuh anak kebo lihat orang banyak depan masjid, depan musola pada nggak sholat. Anak kebo nanya lagi, Mak,
Katanya orang wajib sholat. Iya. Kok itu depan masjid ada orang nggak sholat? Itu siapa emang? Bukan kata saya ya. Kata lu tuh. Betul tidak? Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Ulaika kal an'am. Ketika orang sudah buta mata hatinya untuk agama, sudah buta telinganya untuk agama, ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Karena kalau binatang masih bermanfaat buat manusia, tapi kalau manusia kayak binatang, apa yang bermanfaat dari dia, saudara? Kembali kita kepada masalah, jangan tinggalkan sunnah Nabi. Banyak yang musibah di mana-mana akibat kita melupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ayatnya jelas, ayatnya saudara. Waduribat alaihimuz zillah wal maskanah. Berapa banyak contoh negeri, bangsa, kaum yang dihancurkan dan dihinakan Allah. Sehancur-hancurnya, sehina-hinanya, tujuannya waba'u bighadabi min Allah, agar mereka merasakan bagaimana kalau Allah udah murka sama mereka, udah marah sama mereka. Apa penyebabnya? Satu, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka udah mulai banyak yang mengkufuri ayat-ayatnya Allah, termasuk pernikahan ini. Apalagi ada wacana akan diperbolehkannya pernikahan beda agama. Jawabnya kencang, setuju tidak? Ya. Jawabnya kencang, setuju tidak? Ya. Jawabnya kencang, setuju tidak? Ya. Betul? Jelas ayatnya. La tunkihul musyrikin hatta tu'minu. Wahai para bapak, wahai para abang, wahai para paman, jangan kau nikahkan anak-anak perempuanmu, adik-adik perempuanmu, keponakan perempuanmu dengan laki-laki yang bukan beragama, hatta yu'minu, sampai mereka mau beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Seorang budak yang dikatakan hina tapi dia beriman masih mulia di sisi Allah ketimbang orang-orang di luar Islam. Lau a'jabakum, meskipun kadang-kadang mereka di luar Islam mungkin hartanya lebih berlimpah, mungkin hartanya lebih banyak, tapi pernikahan nggak bisa dinilai dengan uang, saudara. Betul atau tidak? Betul. Apa kata Nabi? Tunkihul mar'ah li arba'in. Perempuan dinikahi laki-laki dengan 4 perkara. Li jamaliha. Ada kalanya pernikahan karena kecantikan. Boleh tidak? Pernikahan karena tampan. Boleh tidak? Tapi catat, cantik dan tampan nggak menjamin rumah tangga bahagia. Betul tidak? Ada yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Tapi harta nggak menjamin rumah tangga bahagia. Bu, Krisdayanti cakep, Bu. Suaminya Arman juga cakep, bercerai. Nazar ganteng, kawin Musdalifah, orang kaya, cerai juga. Nggak ngejamin cantik, nggak ngejamin tampan, nggak ngejamin kaya, nggak menjamin finansial. Yang menjamin orang-orang yang rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah adalah walidiniha. Ketika pernikahan landasannya karena agama, beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad. Caranya bagaimana? Taraktu fikum amrayn.
Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kutinggalkan kepada kalian dua pusaka hidup, dua landasan hidup. Kalian bernegara dengan dua landasan ini, negara kalian akan selamat. Kalian bermasyarakat dengan dua landasan ini, kalian bermasyarakat akan selamat. Kalian berumah tangga dengan dua hal ini, rumah tangga kalian akan selamat. Wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, hidup kalian gak akan sesat selama-lamanya, dunia dan apa itu? Kitab Allah, Al-Qur'an, wa sunnah Rasulullah, dan juga hadisnya Nabi kita Muhammad. Maka jika landasan pernikahan karena Al-Quran hadis, insya Allah pernikahan kita akan selamat dunia wal akhirah. Bukan karena cantiknya, bukan karena tampannya, bukan karena kayanya dan sebagainya, tapi landasannya semata-mata karena agama, karena iman dan takwanya kepada Allah. Cantik nggak jaminan, Bu, relatif. Yang penting punya duit. Bini pesek bawa ke puskesmas pulang mancung, operasi plastik lah, plastik ember teh baskom, bodoh amat. Suami kurang ganteng, beliin blue jean, kaosnya hitam, kacamata riben, tambahin tongkat makelenengan, bang pijit laki kita. Kaya nggak ngejamin. Korun begitu kayaknya hancur, betul tidak? Betul. Firaun begitu kayaknya hancur, betul tidak? Betul. Apalagi kita cuma segini doang hartanya, mau kita sombong nggak ibadah kepada Allah, berumah tangga karena cantik doang, karena tampan doang. Tinggal tunggu hancurnya kita punya rumah tangga di kemudian hari, saudara. Bagaimana kita bisa mempelajari Quran dan hadisnya? Ikuti para ulama, ikuti para habaib, ikuti para kiai. Itu salah satu wasilah untuk kita bisa belajar dengan benar, berumah tangga yang benar, bernegara yang benar, bermasyarakat yang benar. Semua aktivitas hidupnya dijalankan secara benar jika berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad, dengan kita berguru dengan para alim ulama kita. Bu, dulu televisi cuma atu, TVRI, nggak berwarna, hitam putih. Ada listrik pakai aki soak semua tawuran. Tapi TVRI hebat, Bu, tayang jam 5 sore, jam 9 malam dunia dalam selesai. Makanya subuh nggak ada yang kesiangan, pengajian rame terus, selawat selalu dikumandangkan, betul tidak? Sekarang semua tanya di rumah kita televisi berapa jam sekarang? 24 jam. Belum lagi yang pasang parabola, belum lagi yang pasang wifi. 24 jam habis waktu kita hanya untuk nongkrong depan televisi. Subuh kosong, gak ada orang. Yang sembahyang cuma 5 orang, 1 imam, 2 makmum, yang 2 lagi tiang. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Dulu kagak ada listrik, Bu, neon kagak ada, bohlam kagak ada, lampu tempel, sumbuk minyak tanah. Tapi orang dulu ngaji dengan lampu tempel, sumbuk minyak tanah, biar hidung ngepecemong. Tapi seminggu pada khatam baca Quran, sebulan berkali-kali khatam baca Quran. Sekarang terang lampunya, terang neonnya, tapi Quran semakin jarang dibaca. Jawab yang kencang, betul tidak? Orang dulu buta huruf, tapi ngaji mah Yasin apa, Waqiah mah apa, Ar-Rahman apa, Waqiah apa, Tabarok apa. Sekarang terang neonnya, terang lampunya,
Boro-boro apal Yasin, Tabarak, Waqiah, kuliah banyak penyampai, wala antu. Ujung-ujungnya langsung dinukum malah dolim. Jawabnya kencang, betul tidak? Jawabnya kencang, betul tidak? Dan masa-masa Covid, Bu, dibuktikan oleh Allah. Orang yang gak kena Covid adalah orang yang rajin baca ayat suci wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidak kami turunkan Qur'an kepada mereka orang yang beriman kepada Allah kecuali ketika mereka baca ayat demi ayat, huruf demi huruf, jadi obat di tubuhnya, sulit kemasukan penyakit apapun. Alhamdulillah. Saudara, jangan jauh dengan ulama, jangan jauh dengan habaib. Ketika jauh ruginya luar biasa. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyat. Orang yang jauh sama ulama, benci sama ulama, gak suka sama ulama, 3 musibah, Bu, bakal dikasih. Yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihi. Apapun usaha hidup kita akan dicabut keberkahannya oleh Allah. Betul? Kalian semua tanya nih, Indonesia masih berkah nggak? Masih berkah nggak? Jawab, masih berkah nggak? Pikir dah masing-masing. Yang kedua, wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Ketika orang jauh sama ulama, benci sama ulama, nggak suka sama ulama, saudara, akan lahir tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya dengan iman. Orang yang jauh dari ulama dipastikan matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Keadaannya su'ul khatimah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pesan saya kepada kedua mempelai, Ananda, Ikah dan Muladi, rumah tangga kita mau sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti apa yang diatur oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad. Dan waktu pacaran doang mesranya luar biasa, dipuji mulu, Bu, ya. Wajahmu sungguh berseri-seri, senyummu sungguh manis sekali. Dulu pacaran begitu, berumah tangga 5 tahun, menghina mulu, yang dipanggil jelek mulu, seks ini, nyautin bininya ada apa bodong, ini seks artinya bodoh. Waktu pacaran nyanyi mulu, mesra bener. Udah nikah hilang tuh kemesraan, yang ada ngomel mulu. Waktu pacaran kesandung, ayang atit, lagi pacaran ayang atit. Udah 5 tahun kesandung, mata lu kemana? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ibu waktu pacaran dandannya Masya Allah, udah berumah tangga lah Masya Allah, luar biasa. Coba laki berangkat kerja antar sampai terasa dengan ucapan yang mesra. Nabi manggil bini, ibu ya Humairah, hai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Saya mau tanya sama ibu, ibu pernah nggak dipanggil begitu? Nggak pernah, Bu, ya? Lu hitam susah jadinya. Antar suami mau kerja, setelah berangkat, suamiku sayang, doaku menyertaimu selalu. Cium tangannya, cium jidatnya, enak banget dah. Pulang kerja,
bini rapi, dandan, wangi depan laki. Emang kadang-kadang laki pulang kerja, bini belum mandi, daster bolong, penuh sini. BH kelihatan, disambung peniti. Itu laki ngemplak ketusuk, cus. Mana betah tuh laki di rumah, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Mau sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga kayak begitu, di mana sakinahnya, saudara? Sama laki nyuruh dulu, nyuruh kerjaannya, nggak udah ada hormatnya sama laki. Bang, ada apa ya bu? Gue mau kerja nih, gue mau ngaji nih, ntar jemuran angkat-angkatin. Laki suruh-suruh melulu. Ketika dapat rezeki banyak, alhamdulillah, pas sedikit pedumalnya luar biasa. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Sono, sini mah enggak beda. Sama aja udah. Ya bu, ya bu, ya bu. Insya, lihat rumah tangannya Rasulullah. Caranya bagaimana? Ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bapak bisa ngaji, ajarkan istrinya. Bapak nggak bisa ngaji, suruh istrinya ngaji, keluar biar paham berumah tangga yang baik sesuai dengan rumah tangga yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir mungkin buat Bapak Dayat dan Ibu Ella sekeluarga, rumah tangga yang baik, rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang dicahayai oleh sholat dan dicahayai oleh pembacaan ayat suci Al-Quran. Sesuai dengan pesan Nabi pada ayat Nawiru buyutakum, terangilah olehmu akan rumah-rumah kalian bisolah, dengan sembahyang sunnah, wa qiraatil Qur'an, dan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Seluruh anak-anak kita ngaji agar di rumah kita rame anak-anak yang baca Quran. Sekarang bahaya nih bu, ada setan gepeng di rumah kita. Tahu nggak setan gepeng? Setan gepeng tahu nggak? Handphone setan gepeng bu. Hidup 24 jam nggak pernah mau kelewat dari handphone, betul tidak? Bangun tidur yang dicari handphone, mau makan yang dipegang handphone, masuk kamar mandi handphone dibawa, mau tidur handphone dibawa. Ibu nggak pernah cemburu sama laki bu, ketika laki buka handphone bahasa sedikit dielap mas lampenya. Ibu nggak pernah keringetan dielap sama lakinya, tapi handphone dielapin dulu tiap hari. Pakai tisu. Anak kita udah main handphone, Allah dipanggil, kalau belum ditimpuk, belum nengok tuh anak. Emak bapaknya pantat-pantatan baca WA. Si emak baca WA, si bapak baca WA. Jawab yang kencang, telinga ada berapa? Kurang kencang, telinga ada berapa? Kanan dan ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping. Tapi ingat, mata juga ada berapa? Ada berapa? Kanan dan, tapi nggak ada istilah masuk mata kanan, keluar mata kiri, nggak ada. Apa maksudnya saudara? Anak-anak kita lebih bagus dicontohin, kelihatan di matanya, kalian cuma dibilangin kedengeran telinganya. Nah sekarang ya Allah, disuruh wudhu uji muka, wudhu sana uji muka. Tanya emaknya, udah wudhu belum? Marahan dia, nggak ngeliat nih muka basah, uji muka loh, betul tidak? Terus sembahyang, kain dilemparin. Apa masjid? Bukan sholat, tuh kain dikual-kual dan jelepetan.
Apa rumah tanya emaknya, lu sembahyang belum? Marahan dia, nggak ngeliat nih, kayak lecek. Ya lecek lu kula-kula bego. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Betul. Kalau ibu kepengen anaknya sholat depan anak, mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikutin. Betul? Kalau bapak pengen punya anak bisa baca Quran depan anak, mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikutin. Jangan jadi orang tua calok, nyuruh doang ngerjain kagak. Bayang sono, bapaknya kagak. Ngaji sono, maknya kagak. Itu namanya emak bapak calok. Cirebon, orang naik mobil Cirebon. Itu aja sih. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya Ananda yang baru saja menikah, ayo ikutin rumah tangganya sesuai dengan ajaran Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan mencari ridhonya Allah. Nggak usah jauh-jauh, ridhonya Allah ada di rumah kita. Ridallah fi ridon walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Tapi catat, wasuqtullah fi suqtil walidain. Murkanya Allah juga ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Kalau rumah tangga kita mau berkah, dapat ridhonya Allah, ambil ridhonya orang tua, ambil ridhonya mertua, insya Allah rumah tangga kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda mencari surganya Allah, nggak usah jauh-jauh. Surganya Allah ada di rumah kita. Di mana? Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kedua mempelai dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan dapat beruntukkan rumah tangga yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Allah yang disunahkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, minta dibacakan Ummul Quran suratul Fatihah atas telah bebasnya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Sihat. Doakan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya dari dunia sampai akhiratnya, dan Allah hancurkan musuh-musuhnya. Allah hancurkan orang yang berbuat jahat dengan beliau, dan menjadikan perjuangan beliau perjuangan yang penuh keridhaan dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Wa antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Salatan tamla'u hazainallahi nuran wa tajunu lana wa lil mu'minina fajran farhan wa surura wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abdul karika wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syara وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا وإياهما بالإيمان وثبتنا وإياهما بالإسلام وثبتنا وإياهما بالمعرفة وثبتنا وإياهما بالاعتقاد وثبتنا وإياهما بأهل السنة والجماعة من دار الدنيا وإلى ذي الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.